Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Firsti Agustin dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebelum sistem periodik modern. Yang kedua, sistem periodik modern. Berikut adalah penemu tabel periodik berdasarkan massa atom relatif. Berikut adalah susunan tabel sebelum sistem periodik modern. Susunan sebelum sistem periodik modern yang pertama adalah logam dan non-logam. Para ahli di kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Unsur logam ada 16, seperti besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Sedangkan unsur non-logam seperti arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Yang kedua adalah tabel periodik Lavoisier. Dasar pengelompokan unsurnya adalah kimia. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Berikut di sebelah kiri adalah kelompok unsur dari gas, non-logam, logam, dan tanah. Yang ketiga adalah triade Dobereiner. Menurut Johann Wolfgang Dobereiner, massa unsur strontium sangat mirip dengan kalsium dan barium. Begitu juga dengan kelompok unsur lain. Kemudian, Dobereiner mengelompokkan unsur dalam 3 unsur yang disebut triade. Massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata massa atom relatif unsur ke-1 dan ke-3. Berikut adalah tabel sistem periodik triade Dobereiner. Yang keempat adalah hukum oktav Newlands. Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Unsur yang berselisih 1 oktav memiliki kemiripan, namun sistem ini hanya berlaku untuk unsur-unsur yang ringan, kira-kira sampai kalsium. Hukum oktav menyatakan jika unsur-unsur disdain berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Berikut adalah tabel sistem periodik oktav Newlands. Yang kelima adalah sistem periodik Mendeleev. Menurut Dmitri Ivanovich Mendeleev, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Pada masa ini, jumlah yang sudah diketahui adalah unsur 63 unsur yang memiliki kemiripan sifat ditempatkan dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan. Lajur horizontal yang menunjukkan kenaikan massa atomnya disebut periode. Dasar penyusunan kenaikan massa atom unggulannya yang pertama, menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan kemudian hari dan diberi nama eka boron, eka germanium, dan eka silikon. Yang kedua, sistem periodik Mendeleev menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih seperti berelium atau Be dan uranium atau U. Kelemahannya yaitu adanya beberapa unsur yang terbaik. Berikut di sebelah kanan saya adalah tabel sistem periodik Mendeleev. Yang keenam adalah Lothan-Meyer. Dasar penyusunannya adalah kenaikan massa atom. Unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Di bawah ini adalah grafik unsur Lothan-Meyer. Dan di sebelah kanan saya adalah tabel periodik Meyer yang berdasar pada grafik antara volume dan massa atom. Yang kedua adalah sistem periodik modern. Sistem periodik modern disebut juga dengan sistem panjang, yang merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Dasar penyusunan sistem periodik modern adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henry Moseley pada tahun 1913 yang menyimpulkan bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom dan bukan massa atom relatif. Penelitian Moseley ini melahirkan sistem periodik yang menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya dan kemiripan sifat unsur. Sistem periodik modern tersusun dari 2 lajur, yaitu baris horizontal disebut periode dan vertikal disebut golongan. Dalam satu periode, unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya.
Sedangkan dalam satu golongan, unsur disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Berikut adalah tabel periodik modern. Sistem periodik modern dibagi menjadi 3. Yang pertama, golongan. Yang kedua, periode. Dan yang ketiga, konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Yang pertama adalah golongan. Golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur, ditulis dengan angka Romawi dan terdiri atas 16 golongan. Golongan menjadi dibagi 2, yaitu golongan utama dan golongan tambahan. Golongan tambahan dibagi menjadi 2, yaitu transisi dan transisi dalam. Berikut adalah tabel golongan A. Golongan transisi. Berikut adalah tabel golongan transisi dan penjelasan golongan transisi dalam. Akhir periode. Periode menyatakan jumlah kulit atom unsur, ditulis dengan angka Arab dan terdiri atas 7 periode. Di sebelah kanan saya adalah tabel periode. Penjelasan tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah ilmu saya dan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.